atau hemoroid adalah penyakit ringan yang tidak menimbulkan gejala. Wasir dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, namun lebih sering menjangkiti ibu hamil, pasien dengan konstipasi atau diare kronik. Penyakit ini menyebabkan penderitanya tidak percaya diri dan terganggu. Benjolan pada bagian anus akan menimbulkan rasa tak nyaman pada saat duduk. Ukuran benjolan bisa kecil ataupun besar, tergantung pada kondisi wasir. Benjolan ini merupakan pembesaran dari pembuluh darah di dalamnya yang mengalami penekanan berulang kali. Jika wasir disertai keluhan pendarahan yang banyak, segera kunjungi dokter untuk memperoleh penanganan. Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Pada episode kali ini kita kembali membahas mengenai satu masalah yang cukup mengganggu, tapi kadang-kadang orang malu mengakuinya. Karena ini namanya wasir atau ambeien, lebih tepatnya orang bisa suka menyebut itu. Nah, apakah ada di antara penonton mungkin yang pernah mengalami atau temannya mengalami ini? Ada nggak? Ada nggak? Tetap malu untuk mengakui. Terbukti apa yang saya bilang tadi. Kalaupun iya, pasti nggak mau ngomong. Iya, nah kita akan membahasnya hari ini dengan Dr. Aris, spesialis penyakit dalam dan konsultan saluran cerna dan hati. Halo dok. Halo dokter. Nah dok, ini tentang wasir. Sebenarnya orang-orang perlu tahu nih, wasir itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya wasir itu adalah bagian dari pembuluh darah kita di daerah anus ya, di daerah dubur itu. Itu dia keluar, bengkak, sehingga pasien tadi seperti gambar tadi itu pasien merasakan pokoknya duduk tuh nggak enak gitu ya rasanya, nyeri gitu ya. Bawahnya nggak bisa diem aja. Makanya kadang-kadang kalau orang-orang suka pecicilan, jangan-jangan ambeienan itu tuh. Wasir tuh jangan-jangan. Iya, nggak bisa. Saya agak-agak tersinggung dokter. Oh gitu ya. Jadi pokoknya dia nggak betah. Kenapa? Kan nggak nyaman. Nah, itu salah satu gejalanya. Dan lama-lama pasien juga bisa akhirnya perdarahan. Nah, timbul perdarahan. Itu tadi. Jadi awalnya sebenarnya secara struktur di dalam tubuh kita tuh ada jaringan dari bagian dari pembuluh darah kita di bawah itu. Tapi karena tadi berbagai macam faktor resiko, akhirnya dia keluar. Nah, keluar timbullah masalah-masalah tadi itu. Jadi timbul nyeri, panas, segala macam sampai juga bisa timbul perdarahan. Oh nah, gitu dok. Jadi gini dok, belakangan ini aku emang agak-agak susah BAB dok ya, udah sekitar semingguan itu nggak bisa teratur gitu loh dok. Itu kira-kira kenapa tuh dok? Ya, sekarang pertama ngomong susah BAB dulu. Susah BAB 3 hal sebenarnya. Ya, pertama minumnya kurang, ya, kemudian kurang sayur-sayuran buah-buahan, ya kan, kemudian kurang bergerak, dan ada satu lagi sedih atau depresi misalnya, gitu. Itu mewakili isi hati om. Jadi kalau orang-orang yang sedih itu cenderung susah buang air besar. Jadi katanya ususnya males, tapi istilah medis itu IBS. Nah, ini nih tadi nih, kalau kita diemin terus, susah buang air besar ini lama-lama bisa timbul wasir tadi itu. Oh, jadi gejala ya? Benar. Iya, bahagia. Jadi mesti hati-hati gitu. Orang nganggap susah BAB biasa, jangan. Nanti komplikasinya ke wasir ini nih. Jadi pembicaraan. Jadi jangan kelamaan sedih, apalagi ngelamun di kamar mandi sambil duduk di toilet, mungkin lama-lama jadi wasir. Nah, ini sepertinya sebenarnya bukan cuma salah satu, bukan cuma Mbak Andin aja yang berpikir kayak gini. Banyak masyarakat punya pola pikir yang mungkin harus diluruskan pada kali ini. Jadi kita akan bahas juga mengenai mitos-mitos mengenai wasir tadi. Nah, ada juga orang yang bertanya nih ya, katanya ini karena satu keluarga punya keturunan katanya wasir katanya. Jadi mereka itu dia bilang, oh saya ada keturunan wasir katanya gitu. Apakah wasir itu genetik ya, dok? satu faktor genetik memang ada, tapi saya rasa nggak terlalu besar. Karena kembali lagi akhirnya tadi itu hal-hal yang membuat dimana dia menjadi timbul wasir tadi, susah buang air besar tadi ya. Kemudian, nah kalau bicara soal susah buang air besar itu berhubungan dengan pola makan di rumah. Misalnya kalau kita sebagai orang tua bilang anak nih mesti makan buah sayur, tapi dia nggak makan buah sayur, diketawain sama anak. Apalagi anak zaman now. Iya dong, maksudnya bapak ibunya aja. Artinya kita nggak mencontohkan yang baik. Jadi itu tadi. Kemudian minum. Kadang-kadang ibu-ibu mohon maaf malas minum. Kenapa malas minum? Ini buang banyak air kecil, pipis, apalagi kalau di luar gitu, males ntar mikirnya dulu, jadi sebelum buang air kecil udah mikir nih, WC-nya bersih apa enggak, bau apa enggak, jadi akhirnya udah males minum. Nah itu tadi,
kurang minum airnya susah buang air besar. Akhirnya tadi timbulnya wasir gitu. Oke, nah ini ada lagi nih dok, banyak sekali mitos-mitos, yaitu ada konsumsi makanan pedas bisa menyebabkan wasir. Apakah betul dok? Ya, sebenarnya menyebabkan wasir udah pasti salah. Nggak ada istilahnya makan pedas. Justru kalau makan pedas yang sering BAB-nya lancar bisa jadi masalah lancar. Tapi juga gini juga, ada beberapa pasien-pasien yang bolak-balik mencret-mencret terus, itu bisa timbul juga tuh wasir tadi itu. Karena terpaksa kan, dipaksa-paksa terus juga ada. Jadi ini pasti tidak, ya makanan pedas tidak menyebabkan wasir. Tapi begini, memang ada yang kita bilang hipersensitif. Pada beberapa pasien, itu kalau makan yang, dia memang udah ada wasir sebelumnya. Pada makan yang pedas, dia merasa lebih panas. Dok, saya kok habis makan pedas rasanya panas, bisa. Tapi itu hipersensitif, tidak secara langsung tadi menyebabkan timbulnya wasir tadi. Jadi dok, BAB itu kalau dipaksakan juga kalau misalkan kita kayak minum obat atau minum, sekarang kan lagi musim teh-teh untuk diet ya, dipaksakan untuk sering banget BAB itu juga bahaya ya dok? Iya, sebenarnya begini, bisa untuk kesempatan pertama, tapi nggak boleh sering-sering. Karena itu kan zat kimia juga, kita minum macam-macam kan. Yang penting apa sih masalahnya, kenapa kita susah buang air besar, itu yang penting tadi. Kalau tadi karena kurang geraknya, kurang makan sayur buahnya, kemudian tadi karena kurang minum, ya itu dulu diperbaikin dulu gitu. Jadi memang benar. Jangan ada bisa dipaksakan. BAB nggak bisa dipaksakan. Perasaan pun nggak boleh dipaksakan. Dokter Vito. Oke, ini ada lagi mitos. Wasir dapat terjadi jika sering duduk di lantai yang dingin. Nah, ini udah pasti tidak. Tapi sekali lagi memang faktor risiko pada orang-orang yang sepanjang hari duduk itu juga bisa beresiko untuk terjadi wasir. Oleh karena itu dianjurkan jangan mager ya dok ya. Ya, 2 jam, kalau bisa berdiri 15 menit. Kita juga nih kalau duduknya jangan kelamaan juga nih. Karena banyak, oleh karena itu kan salah satu syarat mungkin kalau mau masuk ABRI atau polisi itu syarat-syaratnya dia nggak boleh kena wasir. Kenapa? Karena tugasnya kan berdiri dalam waktu lama. Nah, berdiri waktu lama ini pun juga bisa menjadi faktor resiko gitu ya. Jadi nanti kita udah lama ntar duduk ya, jangan. Soalnya nanti kita ngomongin wasir, kita kena wasir. Tenang, cuma sejam dok. Selanjutnya ini ada mitos, yaitu hanya orang lanjut usia yang mengalami wasir. Ini juga tidak. Tapi memang disebutkan semakin tinggi usia semakin beresiko untuk kena wasir. Tapi kita mesti informasi umumnya banyak. Artinya memang disebutkan sampai umur 50 itu 50% kena. Makin tinggi usia makin kemungkinannya kena. Karena apa? Karena cenderung kan kalau kita orang tua itu kan udah geraknya udah susah karena udah lutut udah sakit misalnya, ya kan. Kemudian juga mungkin juga minum juga jadi males, ya kan. Nah, inilah bahwa orang tua memang beresiko untuk susah buang air besar. Ya dok, seberapa bahayanya kah penyakit wasir ini sendiri sih dok sebenarnya? Ya, berbahayanya adalah tadi itu, kalau dia bolak-balik akhirnya infeksi, ya kan, itu satu. Kemudian juga ada pasien saya, perdarahannya terlalu besar, ya terlalu banyak begitu sampai HB-nya ngedrop. Ada juga pernah seperti itu, jadi HB-nya tuh turun. Oh gitu. Ya, jadi anemia, datang udah pucat. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan kolonoskopi, cuman karena ambien saja. Nah, jadi itu tadi tuh, jadi bisa dari yang ringan sampai dengan yang berat. Jadi sekali lagi nggak boleh dianggap remeh nih masalah wasir ini. Oke, ini ada lagi nih dok, mitos seputar wasir. Wasir dapat sebabkan kanker. Ya, jadi wasir nggak ada hubungannya sama kanker. Tidak ada hubungannya. Cuman saya mesti sampaikan, ya ada beberapa pasien juga itu memang ada wasir di bawahnya. Nah, ya, dia pasien perdarahan. Kemudian saya lakukan kolonoskopi, ternyata 15 cm dari lubang dubur itu kita temukan adanya kanker. Nah, jadi itu sekali kalau memang ada perdarahan, berat badan turun, apalagi ada resiko dengan kanker, sebaiknya diteropong aja. Mungkin pada saat diteropong pertama kelihatan ambeien, tapi pada saat kita masuk lagi ada kanker gitu loh. Jadi ini tadi nih, wasir tidak menyebabkan kanker, tapi wasir bisa terjadi bersamaan dengan adanya kanker. Jadi harus waspada kalau ada pendarahan dari bawah ya. Perdarahan dengan tanda-tanda alarm misalnya. Tanda alarmnya apa aja? Tanda alarmnya tadi misalnya umur sudah di atas 60 tahun. Umur di atas 60 ya kan? tahun. Kemudian berat badan turun misalnya, kemudian ada faktor keluarga dengan riwayat kanker usus besar misalnya. Nah, ada lagi yang penting, kebiasaan makan daging-daging merah tidak disertai dengan sayur-sayuran, itu juga faktor resiko. Jadi kalau ada pasien-pasien atau masyarakat dengan keluhan-keluhan seperti itu harus dicek, jangan-jangan udah terjadi sesuatu. Iya betul. Jadi semua harus lebih waspada ya. Oke, selanjutnya ini ada lagi dok, wasir adalah penyakit kambuhan. Sekali wasir nanti lanjutnya nextnya wasir lagi. Iya, karena kan tadi gini, karena wasir ini adalah
suatu akibat dari sebab. Ya kan? Ada beberapa pasien saya diobatin atau disuntik, kita kan ada tekniknya, bisa disuntik, bisa diikat atau mungkin dioperasi. Ada pasien saya 2 tahun dioperasi kambuh lagi. Kenapa? Karena gaya hidupnya nggak berubah. Nggak mau makan sayur-sayur buah-buahan. Senang banget dengan susah buang air besar. Ada juga itu pasien. Ada senang dok saya buang air besar cuma sekali seminggu. Makanya itu tadi ada yang kayak begitu. Jadi susah BAB itu senang banget, itu nggak boleh. Ya karena itu tadi bisa beresiko. Jadi kalau kita tidak waspada, walaupun sudah diobatin, maka dia memang akan kambuh lagi wasirnya. Jadi kembali ke lifestyle-nya. Gaya hidup. Bisa diubah. Iya, Kita mengobati nggak akan ada habisnya. Itu pencegahan lebih bagus daripada pengobatan. Ya. Yang berikutnya ada juga orang yang lagi hamil dan akhirnya wasirnya baru ketahuan timbul. Nah akhirnya orang berusaha menghubung-hubungkan bahwa oh ini wasir nih hubungannya sama kehamilan dok. Ya jadi gini, memang kan gini, kita bicara soal kan pertama adanya janin ya pada itu. Nah itu memang memberikan tekanan pada bagian bawah dari area panggul. Daerah panggul kita ya. Kita bilang poros usus kita itu daerah anus. Nah ini tekanan-tekanan ini membuat memang bisa saja itu tadi yang memang sudah ada bakat untuk terjadinya wasir tadi keluar tuh wasirnya gitu. Jadi memang berapa pasien tuh bersamaan bisa atau memang pada saat proses melahirkan sendiri mengedan. Nah mengedan itu kan dia paksa itu buang air besarnya keluar misalnya, itu juga memaksa bisa menginjus keluarnya tadi si ambeien tadi itu, si wasir tadi itu. Jadi wasir ini sebuah bentuk gitu ya? Iya, suatu rangkaian pembuluh darah sebenarnya. Pembuluh darah, ya kan tadi karena tekanan segala macam, dia akhirnya keluar. Jadi kita bilang bantalan, jadi bantalan pembuluh darah sebenarnya dia keluar gitu loh. Jadi ya tadi tergantung faktor risikonya. Ya kalau gaya hidup kita sehat, ya nggak ada masalah. Bagaimana nih, apakah setiap ibu-ibu hamil kena wasir? Nggak juga. Ya kembali lagi, kan banyak ibu-ibu Ibu Abdurrahman hamil pertama tuh males bergerak sedikit, gue lagi hamil, jadi akhirnya nggak mau bergerak, itu bahaya. Yang nggak hamil juga kadang-kadang malas bergerak. Nah itu dia. Dokter kita curhat ya. Enggak.